Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Buletin Milanello. Udah lama nih kita nggak muncul, mungkin 3 minggu atau 2 minggu terakhir kita bikin video itu sebelum match lawan Inter kalau nggak salah. Ya mungkin karena kesibukan masing-masing dari kita, lalu juga ya dengan kondisi negara lah, pandemi ini yang membuat banyak hal-hal yang di luar ini prediksi atau perkiraan kita semua. Akhirnya banyak hal yang harus diurus gitu, kurang lebih kayak gitulah. Jadi akhirnya baru bisa kembali kita bikin video malam ini. Nah, nggak usah panjang lebar, kali ini saya perkenalkan lagi dua narasumber atau panelis yang mungkin sudah cukup teman-teman kenal karena sudah ada muncul beberapa kali episode di Buletin Milanello. Pertama ada Mas Dian dari Depok, ya Mas Dian selalu hadir. Ya, lalu ada Mas Rizal dari Bandung. Sehat Mas Rizal? Sehat, masih alhamdulillah. Kerja terus atau WFH Mas Rizal? Masih WFH, Kang? Masih WFH. Ya itulah, ya semoga cepat berlalu lah ini tahun pandemi. ke depan lah. Bisa beraktivitas normal. Iya. Ini kali ini kita ngebahas tentang Serie A nih, Kang. Jadi mungkin kita review mundur ke belakang. Terakhir kita bikin video itu menjelang derby, lalu kita derby, alhamdulillah menang. Lalu minggu depannya kita ketemu Roma, kita seri. Lalu minggu kemarin kita lawan Udinese, alhamdulillah kita menang gitu loh. Tapi memang dengan boleh dibilang ngos-ngosan lah gitu. Mungkin kita mundur sedikit lah. Derby alhamdulillah kita menang nih ya. Alhamdulillah kita menang derby lawan Inter setelah 2016 terakhir ya kalau nggak salah kita menang derby sama Inter. Iya. 2016. Iya 2016. Bisa dibilang kemarin boleh dibilang ada faktor beruntung mungkin dari Kang Rizal dulu menang derby kemarin, atau memang menurut lo ya memang Milan layak menang gitu loh? Ya, untuk kelayakan Milan menang derby itu menurut saya sangat layak ya, karena memang Inter juga Conte membuat strategi yang cukup brilian ya. Mereka memanfaatkan lebar lapangan, memaksa menempatkan Hakimi yang sangat ofensif gitu, yang membuat Theo membuat kewalahan juga gitu. Terus mereka juga melakukan switch play yang rapi, tapi kunci kemenangan Milan ini ada di struktur pressing yang intens gitu di sepanjang laga. Praktis hampir 90 menit Milan ini terus menekan dengan intensitas yang tinggi gitu. Dan itu menjadi kunci kemenangan Milan untuk merusak strateginya Conte gitu. Di babak kedua setelah Inter tertinggal 2-1, sebenarnya Conte itu mencoba merusak pertahanan Milan juga dengan memainkan beberapa direct play-nya, terus merubah garis pertahanan menjadi lebih tinggi dengan bertujuan kemungkinan untuk merusak strategi pressingnya Milan. Tapi ternyata Milan mampu untuk tetap fokus, konsisten di sepanjang laga. Ya, ini juga patut diapresiasi terkait kebugarannya Milan gitu. Soalnya menurut saya itu nggak mudah gitu untuk memainkan pressing yang tinggi selama 90 menit itu gitu. Oke. Lalu kemenangan lawan Inter ini menurut lo dari sisi mental Milan untuk ngarungin sisa musim kayak gimana nih? Gimana Pak? Sorry? Kemenangan lawan Inter kemarin pengaruh terhadap Milan mengakhiri sisa musim? Menurut gue sih masih belum ya, karena itu tadi masih baru 6 pertandingan kebal gitu kan ya. Kalau belajar dari pengalaman di Pioli gitu kan, ya gue sih sebagai fans gitu berharap ya semoga nggak pernah gitu, tapi gue pengen tahu gitu untuk menentukan bahwa Milan siap juara atau enggak, gue perlu tahu saat Milan kalah gitu kan. Ini 24 pertandingan Milan nggak pernah kalah gitu kan.
di sebelum musim-musim sebelumnya waktu dipegang Gattuso juga sama tuh waktu itu. Kalah, menang terus, derby kalah, habis itu drop semuanya, hancur. Ya, Keluar dari zona UCL. Musim lalu juga sama kayak gitu juga gitu kan. Makanya jadi untuk berbicara lebih jauh ke Scudetto, hal yang pertama harus kita lihat adalah bagaimana Pioli dan Milan mampu bereaksi terhadap kekalahan gitu kan, yang ya sebenarnya nggak kita harapkan, tapi itu bisa jadi patokan. Apakah Giornata gitu kan, itu yang bakal menjadi patokan gitu, karena ya kita tahu sendiri ya, itu tadi dua musim lalu ya kita selalu kayak gitu. Kalau memang kita udah kalah ya udah selesai gitu kan. Ditambah lagi faktor utama yang bisa nentuin apakah Milan Scudetto adalah pembelian di Januari nanti. Apakah pembelian di Januari nanti mampu mendongkrak yang udah ada sekarang gitu kan. Yang kita tahu striker praktis yang bisa diandalkan hanya Ibra atau Leao gitu. Rebic pernah dipakai di striker nggak berfungsi, baru ditaruh di winger berfungsi walaupun itu langsung cedera gitu kan. Nah itu jadi catatan gitu kan. Jadi catatan apakah musim ini Milan bisa berbicara dalam perebutan Scudetto. Itu sih kalau dari gue. Oke, kita geser ke minggu depannya gitu loh. Menjelang lawan Roma beberapa jam, kita dikejutkan dengan kabar Donnarumma dan Hauge positif COVID gitu kan, dan akhirnya mereka tidak dimainkan pada laga itu, yang hasilnya kita tahu bersama Milan ditahan imbang gitu lah. 4 laga sebelumnya yang mampu diraih dengan poin penuh, akhirnya mendapatkan hasil imbang waktu itu ketika lawan Roma. Dari Rizal dulu, mungkin itu hasil yang pantas atau memang harusnya Milan bisa menang sebenarnya di laga itu, terlepas dari blunder yang dilakukan Tatarusanu. Ya kalau misalkan gol awalnya Dzeko. Ya kalau ditanya layak menang atau enggak, sekali lagi Milan layak menang karena meskipun Roma dan Milan punya gaya main yang mirip-mirip, tapi di pertandingan itu Milan justru lebih menguasai dan lebih efektif. Praktis gol-golnya Roma ini menurut saya ini semua keberuntungan gitu. Yang pertama golnya gara-gara kiper blunder, terus yang kedua itu ada insiden yang nggak perlu lah gitu, iya. Terus ya yang ketiga gara-gara Ibra malah kungfu kick gitu daripada clearance dengan headen gitu kan. Ini benar-benar berbau keberuntungan gitu, hasil 1 poinnya Roma gitu. Tapi ya saya juga melihat di pertandingan ini Milan masih ada celah yang perlu diperbaiki oleh Pioli, yaitu dari situasi set piece gitu. Beberapa kali Dzeko dan kalau nggak salah siapa ya back Roma namanya yang Ibanez apa siapa itu? Spinazzola. Enggak, yang back tengah itu sekali dalam situasi corner itu enggak Ibanez kalau nggak salah. Itu ada situasi corner yang hampir aja jadi gol gitu. Betul. Ya, makanya ini kayaknya kalau Milan banyak duel dengan postur-postur yang tinggi dari situasi set piece, ini bisa bahaya juga gitu. Makanya yang dikhawatirkan saya itu situasi set piece yang bisa jadi malah lumbung kebobolannya Milan di masa depan gitu. Ini harus diperbaiki Pioli. Ya. Kan mungkin ada catatan apa ya nongkolan Romayan? Ya, mungkin semuanya udah disebutin sama Rizal tadi ya. Tapi ya menurut gue faktor yang sangat mempengaruhi hasil pertandingan kemarin emang wasit sih. Karena ya gimana ya, gue bilang ya, sebenarnya Milan bahkan layak dapat 1 penalti lagi gitu kan. Yang nggak dikasih sama wasit gitu. Gue nggak tahu apa alasannya dia nggak ngecek VAR gitu kan. Padahal itu jelas banget gitu kan. Jadi ya gimana ya, faktor lainnya ya itu aja sih sebenarnya, emang Milan layak menang gitu. Karena ya secara pertandingan permainan dominasi gitu kan. Dan catatan paling pentingnya adalah ya itu tadi, sekarang baru kelihatan bahwa situasi set piece Milan masih lemah gitu kan. Ya. Balik lagi ke Allegri
di mana Milan tuh kelemahannya set piece gitu. Bahkan waktu itu pernah musim di mana Milan pernah satu musim kebobolan paling banyak dari set piece ya. Itu hantu itu datang lagi ke pikiran gue gitu kan. Dari 3 gol semuanya dari set piece gitu kan. Itu harus jadi catatan tersendiri gitu kan. Soal perihal Tata Rusano jadi blunder, ya memang ya levelnya beda lah sama Donnarumma, walaupun Donnarumma blunder gitu. Kita nggak bakal expect dia ngelakuin kesalahan-kesalahan yang seperti itu gitu kan. Jadi ya menurut gue benar-benar faktor wasit sih yang memang mempengaruhi banget pertandingan. Oh, sorry, satu lagi ada di pertandingan lawan Roma, kita udah mulai ngelihat Milan intensitasnya itu udah nggak sekencang awal-awal. Itu juga kelihatan di pertandingan Udinese. Lawan Udinese. Milan setelah Milan unggul 1 atau 2, Milan tuh sekarang udah mulai ngendorin permainannya. Gue nggak tahu itu disengaja atau memang ya ternyata napasnya karena COVID juga kan harus main 3 hari sekali gitu kan. Tapi dimulai dari pertandingan Roma, Milan memang lebih sedikit mengendorkan permainan setelah unggul, setelah leading. Itu jadi catatan yang mulai bisa diperhatikan di Milan setelah lawan Roma. Itu dia. Itu sih dari gue. Oke. Sekarang kita geser deh ke Udinese nih, semalam. Boleh dibilang ini permainan yang paling jelek nih dari Milan di musim ini di 6 laga, di 6 giornata inilah. Kalau menurut gue ya, gue nggak tahu kalau penilaian lo nanti. Sebenarnya dari starting lineup tidak ada perubahan yang berarti gitu, tetap dengan Leo, Hakan dan Selemakers gitu loh. Tapi memang kalau gue ngelihat memang Hakannya ini yang paling flop sih dibanding yang lain, dibanding terutama di lini tengah gitu loh. Kang Rizal, mungkin lo ada penilaian apa di lawan Udinese semalam? Pertandingan lawan Udinese ini hampir bisa dikatakan Milan cukup beruntung ya, bisa akhirnya bisa menang gitu. Karena dari sisi permainan setelah golnya Kessie praktis nggak ada sama sekali, nggak punya peluang gitu. Serangan berarti, betul. Terus dari sisi permainan juga passing banyak yang gagal, terus pokoknya nggak ada tusukan yang membahayakan lah gitu setelah golnya Kessie gitu. Terus tapi yang membuat Milan akhirnya bisa menang ini yang patut dipuji adalah semangat juangnya gitu, semangat juang sampai akhir dan mentalitas yang nggak cepat bobrok gitu. Biasanya kan Milan kalau melawan tim yang main full defense terus yang susah ditembus, rata-rata hasilnya jadi frustasi sendiri untuk sekedar asal menendang ke gawang gitu. Sementara di pertandingan kemarin itu enggak gitu. Tapi Milan tetap mencoba gitu di babak kedua setelah kondisi 1-1 gitu dengan memasukkan Brahim Diaz dan Tonali gitu. Ini sisi positif juga untuk Tonali dan Brahim yang bisa membuat kreativitas Milan bisa beragam gitu. Di match malam itu Benacer sepertinya kelelahan juga selain Calhanoglu yang flop gitu. Makanya Pioli akhirnya bertaruh dengan memasukkan Tonali gitu dia. Sementara kan kita juga tahu kalau Tonali belum 100% kemampuan yang dia punya di Brescia kembali gitu kan. Dia juga masih coba adaptasi, tapi untungnya Tonali bisa bermain cukup bagus dengan beberapa true pass-nya gitu. Sementara yang satu lagi Brahim Diaz yang menggantikan Selemakers ini membuat eksplosivitas sisi kanan jadi lebih meningkat gitu. Seenggaknya memberikan ancaman yang baru lah untuk Udinese gitu. Dengan meskipun Calhanoglu yang ditarik keluar gitu. Dengan masuknya Rebic dan Brahim ini intensitas kecepatan Milan sedikit terbantu gitu. Makanya bisa terus sampai akhir berjuang gitu. Dan faktor Ibra juga sih ada mentalnya. Iya. Ya memang gue ngeliat gitu sih. Di babak kedua, terutama setelah pergantian pemain sih, memang kelihatan ada usaha lagi Milan untuk raih kemenangan gitu. Mungkin kalau nggak ada pergantian lain, itu sampai 90 menit akhir, ya akan gitu-gitu aja gitu permainan, bukan menonton gitu. Mungkin dari Dian. Yeah. Kita nobar bareng nih kemarin nih. Gue setuju banget sih. Ini apa ya?
lanjutan dari yang tadi gue bilang lawan Roma gitu. Ini tren Milan permainan kayaknya semakin lama semakin menurun nih sekarang nih. Ya. Bahaya banget gitu kan. Yang jadi catatan gue sih sebenarnya tadi mungkin soal pertanyaan udah dijelasin banget mantep lah sama Kang Rijal gitu kan ya. Milan memang jelek banget, terus rada beruntung juga ya. Saltonya Ibra juga sebenarnya nggak bagus-bagus amat gitu kan, sebenarnya nggak kaki gitu kan, kena tulang kering. Itu salto kakek-kakek wajar. Iya gitu kan. Jadi ya catatan banget sih sebenarnya. Ya dewa beda. Kena tulang keringnya bisa golin gitu. Maksudnya ini jadi catatan dari, menurut gue ini harusnya jadi catatan Pioli ya, dan Maldini dan Mas Hara sih terutama gitu kan. Yang gue bingung tuh ini pembuktian dari pendapat gue sebenarnya. Karena kalau diperhatiin rotasinya Pioli itu pasti akan memainkan pemain intinya terutama di gelandang itu di menit-menit terakhir. Jadi pemain tuh benar-benar nggak dapet rest gitu kan. Dan lucunya adalah Krunic yang digadang-gadang untuk menjadi gelandang cadangan bersama Tonali itu nggak pernah ditaruh di posisi gelandang. Makanya kemarin kelihatan banget Benacer yang lawan Praha juga main, bahkan jadi man of the match sih menurut gua, itu tuh capek banget akhirnya gitu kan. Ya ini jadi lucu sih sebenarnya gitu, karena kenapa gitu Pioli nggak pernah mengistirahatkan seluruh pemainnya, padahal minim banget itu di kedua gelandang itu. Ya kita tahu sih, memang metronom Milan sekarang ada di dua posisi itu gitu kan, di tubuh Benacer dan Messi, dan cadangannya Tonali gitu. Tapi kenapa gitu? Let's say katakanlah sudahlah gitu di pertandingan yang mungkin tidak terlalu berat, Messi dan Benacer tuh benar-benar dapat rest gitu, yang bisa ngebantu mereka di pertandingan selanjutnya yang lebih penting gitu kan. Ya gue bukan manajer sih, gue nggak bisa menganalogikan ini sebagai football manager juga gitu kan. Cuman ini jadi catatan penting gitu, sehingga impact-nya ada di pertandingan lawan Udinese kemarin gitu kan. Kita tahu jarang banget itu gelandang utama Milan, macam Benacer ataupun Kessie diganti sebelum menit 60. Di pertandingan lawan Udinese itu diganti sebelum menit 60. Itu tuh hal yang sangat jarang banget kan. Menurut gue faktor utamanya ya memang kelelahan gitu kan. Karena ya Benacer mainnya mantep banget lawan Slavia Praha gitu kan. Jadi ya menurut gue itu sih yang jadi catatan penting ya. Semoga Pioli dengar apa yang gue ngomongin. Gak mungkin juga ya. Itu pendapat gue sih gitu. Jadi ya lawan Indonesia ini lebih beruntung dibandingkan lawan Inter sih sebenarnya gitu. Dan semoga sih lawan Lille ya udahlah habisin aja lawan Lille, lawan Verona bisa napas sedikit gitu kan. Justru di sini urgensinya gue ngeliat Milan sebenarnya lebih butuh gelandang dibandingin back tengah gitu, karena ada Duarte, Musacchio, dan Gabbia, cadangannya ada 3, bahkan +1 bisa dibilang gitu. Kayak gitu sih. Oke. Nah, sekarang kita udah lihat nih di 2 laga terakhir lawan Roma sama Udinese, Milan agak mulai kedodoran nih, udah mulai agak penurunan nih. Lo ngelihatnya ntar lawan Hellas Verona, kira-kira nih ya, akan seperti apa sih jalannya, Yan? Gue sih berharap Milan harus menang lagi gitu loh. Cuman gue agak mulai khawatir nih ngeliat dengan permainan di 2 laga terakhir lawan Roma sama Udinese gitu. Kayak apa ya, mungkin ada faktor kecapean juga, atau ada faktor lawan ini udah mulai strateginya Pioli ini kayaknya udah mulai banyak orang yang mulai ngutak-ngatik lah istilahnya menganalisa taktiknya Pioli, karena bisa dibilang mungkin di 5 liga Eropa terbesar, 5 liga terbesar, Milan ini yang paling baik mungkin ya pencapaiannya, karena 24 laga tidak terkalahkan sama sekali gitu kan. Bahkan sekelas Bayern Munchen pun juara Liga Champions kemarin sempat kalah sama Hoffenheim di Liga Jerman gitu kan. Liverpool apalagi yang musim ini belum menemukan performa terbaik gitu kan. Mungkin Dian, lu punya penilaian apa nanti lawan Hellas Verona? Ya, gua harap sih setelah Verona itu international friendly match, libur ya? Iya, libur. Betul, tanggal 14 libur. Ya, gua harap sih itu berharap banget bisa libur, bisa ada rotasi pemain gitu lah ya. Ya walaupun let's say katakanlah nggak dari awal gitu. Mulailah dari menit 50 atau 60 Milan udah mulai ganti pemain gitu. Misal sudah leading gitu. Kita tahu juga Milan sekarang kan
golinnya memang pasti di babak pertama mulu, jarang golin di babak kedua gitu kan. Karena biasanya di babak kedua ya memang sudah nggak sekencang di babak pertama gitu ya. Harapan gue sih untuk lawan Verona sih ya Pioli bisa merotasi pemain gitu ya. Karena yang jadi catatan tadi bener juga kata lu, apakah tim lawan sudah mulai lihat permainan Milan? Menurut gue iya, karena kemarin lawan Roma adalah satu-satunya tim besar yang Milan udah ngulangin lagi pertandingannya setelah COVID yang Milan grafiknya naik terus. Itu Roma satu-satunya tim yang baru, tim besar yang dilawan lagi tuh setelah COVID itu gitu. Makanya kalau lu bilang memang lawan udah memang baca, gua rasa sih iya gitu, karena ya itu tadi buktinya adalah kan terakhir tim besar yang nggak pernah kita lawan setelah COVID itu adalah Inter ya, kita menang lawan Inter. Nah lawan Roma kita catatan mereka ada kita kembali lawan tim besar yang sudah kita pernah lawan, ya permainan kita memang rada ketebak gitu, karena ya akuin aja gitu nggak ada perubahan signifikan di tubuh taktik Milan maupun di pilihan pemainnya Pioli juga dari musim lalu sampai sekarang gitu kan. Toh penambahan pemain walaupun penambahan pemain ya cuman hanya nambah cadangan doang aja macam Tonali gitu kan. Jadi Dias ya. Yes, makanya menurut gue ini sangat diharapkan sih ya bisa konvertasi, apalagi ya yang gue khawatirin kalau nggak ada Hakan itu Milan nggak bisa nggak terlalu bisa main. Toh masih ada Krunic yang ternyata walaupun beda karakteristik sama Hakan, ditaruh di situ pun dia bisa efektif gitu kan. Ya walaupun tidak sekreatif Hakan, tidak skillful kayak Hakan, dia bisa ditaruh situ. Ada Brahim juga yang ternyata mau ditaruh di kiri, ditaruh di kanan, ditaruh di tengah, ditaruh posisinya Hakan, ya outputnya sama gitu, outputnya baik gitu, gol ataupun assist ataupun ya ngebuka ruang untuk temennya golin kayak kemarin lawan Udinese gitu kan. Jadi harapannya sih sebenarnya Milan sekarang nggak miskin pilihan, ya gue harap ditambah lagi juga pergantian masih 5 pemain, gue harap sih Pioli bisa manfaatin hal itu dengan sebaik mungkin gitu kan. Karena itu yang kita tadi sama-sama setuju ya, grafik permainan Milan sebenarnya sedang menurun gitu kan. Dari mulai jadi sering kebobolan, tadinya belum pernah kebobolan gitu kan, sebelum lawan Inter kan kita di Serie A kita nggak pernah kebobolan. Ya setelah lawan Inter udah mulai kebobolan terus nih kita di 3 pertandingan itu kan. Jadi catatan banget nih kan ya. Aki-aki itu pasti capek sih, makanya perlu banget dirotasi gitu. Gue punya penilaian menarik ya terkait Krunic nih. Mungkin tadi Dian lu udah nyebut nih, Krunic ternyata bisa dimainkan di posisinya Hakan dengan gaya yang berbeda. Jadi kalau menurut gue, pendapat gue pribadi ya, jadi memang Hakan ini, Krunic ini punya kelebihan dari sisi fisikal sama pressing gitu. Jadi memang gue ngelihat kalau posisi Krunic ditaruh di posisi Hakan, itu pemain Milan pasti akan melakukan pressing maju ke depan gitu. Jadi tidak menunggu kalau menurut gue gitu. Jadi Milan itu kadang sampai kotak penalti lawan itu udah melakukan pressing. Nah, posisi Krunic itu menurut gue cukup vital dalam melakukan pressing di depan gawang lawan gitu. Dibandingkan dengan Hakan, sehingga Milan lebih bisa memberikan tekanan-tekanan kepada lawan. Nah ini yang mungkin karena levelnya berbeda di Liga Eropa, Milan cukup dengan mudah tuh bisa mengalahkan lawannya dengan menempatkan Krunic di posisi situ gitu loh. Nah mungkin dari Rijal dulu, Rijal, mungkin lo punya penilaian tentang Krunic di posisi Hakan. Kita belum lihat kalau misalkan Krunic itu main dari awal di posisinya Hakan ya, karena dari match sebelumnya ya. Kalau di UEL kayaknya pernah ya? Ya, kalau misalkan di Serie A gitu. Kalau misalkan di UEL kan Krunic itu mainnya lebih ke defensive wing kiri gitu, nggak saklek di posisinya Hakan gitu. Sementara beberapa kali dalam serangan mungkin memang Krunic ditugaskan untuk lebih mempressing lawan gitu, tapi dalam beberapa situasi malah Krunic ini mengisi tambahan slot di sisi gelandangnya Milan gitu. Oh, di gelandang, sorry. Di gelandangnya Milan. Jadi ada komposisi yang bisa membuat gelandang Milan itu jadi 3 gelandang gitu, dari double pivot doang menjadi 3 gelandang yang Krunic lebih ke deep gitu. Sementara yang sisi kiri yang ditinggalkan Krunic
kadang bisa diisi dengan mobilitasnya Brahim Diaz gitu waktu di UEL itu. Kita juga kalau misalkan di Serie A ya seperti itu gitu, tapi kan kita baru lihat di Serie A ini Krunic di pertengahan pertandingan gitu. Sementara yang waktu Krunic starter itu kalau nggak salah lawan Bolonya yang ditandemkan dengan Tonali itu hasilnya sama sekali nggak bisa dibilang bagus ya. Pembagian bola hancur gitu, ditambah memang waktu itu Tonali masih rendah banget gitu itunya dari level kebugaran, dari level teknis dan segala rupanya gitu. Seperti itu. Oke. Mungkin terakhir deh prediksi nih lawan Hellas Verona. Lu, Yan? Menang lah. Pasti menang. Berapa lah kira-kira? Mau tipis lagi atau Milan tetap dengan nggak Milan nggak kebobolan lawan Verona. Nggak akan kebobolan. Ini doa sih Milan nggak kebobolan lawan Verona. Walaupun back tengahnya Duarte ya. Enggak lah, Gabia. Si botak itu kayak ringkih banget gitu loh dia. Pas dia mau masuk lapangan itu kayak aduh anjir gimana nih bola itu. Kayak nggak percaya gitu. Walaupun mungkin ya sebenarnya belum bisa dibilang kayak gitu juga ya. Mungkin belum pernah dibuktikan main lama juga kan dia. Tapi ya gue harap sih ya nggak Duarte juga gitu kalaupun mau rotasi ya harusnya Gabia lah. Selain menang lawan Hellas Verona kali apa harapan atau yang bisa lu lihat itu dia menang nggak kebobolan dan rotasi sih ya gue juga nggak masalah harus mencadangkan Ibra sih sebenarnya lawan Verona karena secara di atas kertas memang ya backnya dia mereka yang bagus kemarin ya Maras Kumbula udah pindah ke Roma sekarang juga udah nggak ada yang bagus-bagus banget lah nggak ada yang stand out lah nggak ada yang diomongin di jagat dunia maya tentang permainan Verona jadi ya gue rasa sih ya bisa lah Milan menang tanpa kebobolan sih gue yakin. Jal, prediksi lu Jal? Prediksi lawan Hellas Verona Milan saya rasa bisa menang juga ya. Selisih 2 gol lagi. Terutama atau 1 gol aja cukup. Itu sangat mungkin. Itu sangat mungkin untuk kalau prediksi skor mungkin sekitar minimal 2-0 aja bisa gitu untuk Milan. Karena saya rasa untuk pertandingan Hellas ini rotasi nggak akan dilakukan. Mungkin Milan bakal Pioli melakukan rotasinya di match lawan Lille. Jadi Milan lawan Hellas Verona sangat bisa menang lah gitu. Oke, ya jadi harapannya Milan pasti menang lagi di lawan Hellas Verona di Giornata 7. Singkat mungkin dari lu berdua tentang persaingan Serie A. Ini sekarang di peringkat 2 Sassuolo nih ternyata nih. Napoli kalah nih. Juve, Inter masih di peringkat 5 sama 6 gitu loh. Juve 3 ya, sorry. Juve ketiga, Inter masih di 11, nilai 11 sama Roma. Mungkin persaingannya lo lihat akan seperti apa ya? Singkat aja ya. Serie A musim ini. Apa Juve akan kembali ke habitatnya di puncak klasemen? Gue sih masih percaya Juve dan Inter bakal menjadi 2 tim yang akan ngerebutin Serie A ya. Karena ya baru 6 pertandingan. Selain Milan dong yang pasti kan? Yes, selain Milan. Gue lihat Januari, kalau Januari reinforcement-nya oke, gue masih bisa, gue yakin Milan bisa Scudetto gitu kan. Menurut gue masih bakal Juve dan Inter gitu kan. Kita bisa juara kalau Locatelli-nya kita beli. Locatelli Sassuolo kita beli itu. Kita bisa juara tuh. Teman-teman sekarang mau ke Juve tuh. Pengen ke Juve itu. Itu kalau 30 juta sih gue mah rela-rela ya dah. Itu cakep banget mainnya sekarang. Gue kemarin nonton lawan Napoli. Anjir nih orang beda banget sama zaman dulu. Walaupun lambat ya, nggak sekenceng Casey sama Benacer. Tapi sekarang emang kebetulan De Zerbi main 2 gelandang sama kayak Milan Giancardi sama Lopez tuh dia berdua. Kemarin Sassuolo nggak main pakai Caputo, nggak main pakai Berardi, nggak main pakai Juricic yang intinya gara-gara dia itu metronom di tengah mantep banget sih. Makanya itu sih menurut gua masih Inter sama Juve. Ya, persaingan Serie A. Untuk persaingan Serie A saya rasa untuk perebutan gelar gitu ya, ini masih diperebutkan oleh Juve dan Inter gitu. Sementara untuk
untuk Milan sendiri masuk 4 besar, ini malah punya saingan baru nih seperti Sassuolo gitu kan, yang tadinya cuma yang tadinya ada Lazio, Atalanta, Roma, Fiorentina mungkin, dan sekarang malah nambah gitu, ada Sassuolo. Tapi kita juga perlu lihat sampai bulan Desember nanti gitu, apakah Milan ini mampu tetap di 4 besar atau enggak gitu. Karena perbaikan skuad di bulan Januari ini bakal bergantung sama di mana Milan finish di paruh pertama musim gitu. Kalau misalkan Milan masih ada di posisi atas dan apalagi masih jadi kapolista, itu kan berarti ada satu harapan gitu bahwa Milan bisa menaikkan targetnya yang tadinya hanya UCL menjadi penantang Serie A gitu. Itu bisa jadi kesempatan juga buat Maldini buat mengattract pemain-pemain yang lebih berkelas gitu ya. Yang lebih berkelas akan sangat mungkin bisa lebih mudah direkrut gitu. Apalagi kalau Milan masih berjuang di UEL gitu kan. Ini ada prestise yang lebih besar gitu ketimbang Milan cuma memperebutkan zona Eropa gitu kan. Jadi di mana Milan posisi bakal finish ini masih susah gitu, masih susah ditebak walaupun sekarang unbeaten 24 laga gitu kan. Tapi kita juga harus lihat nanti bulan Desember dan Januari gitu. Belum lagi ada faktor non teknis yang bisa aja jadi hal yang menyebalkan buat Milan gitu. Jadi pengganggu lainnya gitu. Seperti cedera dan sekarang adanya COVID gitu kan. Iya. Itu sih. Iya, ntar siapa tahu COVID di Italia kan meningkat lagi, Serie A dibatalin, juaranya Milan kan, Scudetto. Menang WO, tapi kita bukan panitia, Bang. Bukan klub panitia, kita nggak bisa gitu. Iya, ya udahlah. Oke, ya tetap semangat teman-teman. Milan masih terus di puncak ya. Jadi buat teman-teman Milanisti tetap membumi ya. Jadi kita tetap support tim kita supaya tetap berada di jalur yang benar gitu kan. Ya, jadi ya cukup menarik ya. Kita semua berharap di musim ini Milan punya kesempatan atau pencapaian yang inilah yang lebih baik dari musim lalu ya. Kalau buat gue pribadi sih ya gue berharap Scudetto, tapi kalaupun nggak Scudetto masuk UCL itu udah suatu pencapaian yang cukup tinggi lah atau cukup baik di musim ini. Oke, thank you banyak Mas Rizal, Kang Rizal, Mas Dian ya, untuk waktunya malam ini ya. Nanti siapa tahu kita ketemu lagi di episode Buletin Milanello selanjutnya. Terima kasih juga buat teman-teman Milanisti yang terus dukung channel YouTube Milanisti Indonesia dalam program Buletin Milanello. Jangan lupa untuk teman-teman like, komen, dan subscribe. Alhamdulillah sekarang subscribernya sudah 3.300 ya. Alhamdulillah kita mulai Buletin Milanello itu kalau nggak salah masih 1.600 lah. Jadi ada peningkatan 100%. Alhamdulillah. Ya, jadi dukung terus channel YouTube Milanisti Indonesia. Sukses. Salam Milanisti Indonesia. Forza Milanisti Indonesia. Sampai ketemu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.